Kasus misterius Paris yang menginspirasi Sherlock Holmes dan membentuk warisan fiksi detektif. Paris, 1841. Kota ini tengah dilanda ketakutan aneh, karena sesuatu yang mengerikan telah disaksikan di sudut gelap Rue Morgue. Berita tentang itu cukup untuk membuat bahkan jiwa yang paling pemberani sekalipun merinding. Dua pembunuhan mengerikan terjadi di sebuah apartemen di atas gang kumuh. Tempat yang sering dibicarakan orang tetapi dihindari oleh kebanyakan orang. Seorang wanita dan putrinya dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Tenggorokan mereka disayat dengan kebrutalan sehingga tidak ada yang bisa membayangkan makhluk seperti apa, manusia atau binatang, yang bisa melakukan tindakan seperti itu. Di tengah teror ini, sebuah sosok berdiri terpisah dari kerumunan yang panik, tak terpengaruh oleh pemandangan mengerikan itu. Namanya adalah Auguste Dupin. Seorang pria dengan kecerdasan luar biasa dan kebiasaan yang aneh. Tinggi, ramping, dengan mata yang bisa menembus kabut kebingungannya, Dupin bukanlah orang yang asing dengan misteri. Ia pernah memecahkan teka-teki sebuah berlian yang hilang, merunut petunjuk-petunjuk dengan ketepatan seperti seorang pemain catur ulung. Kini, ia dipanggil oleh polisi untuk memecahkan kasus yang tampaknya menentang logika dan akal sehat. Pada pagi setelah tubuh ditemukan, Dupin memasuki tempat kejadian perkara. Ruangan itu kacau, darah tersebar di dinding, furnitur terbalik, dan udara penuh dengan bau kematian. Namun, Dupin berdiri diam, memerhatikan detail yang diabaikan orang lain. Ia berjalan mengelilingi ruangan perlahan, matanya yang tajam memindai setiap inci. Polisi mengira bahwa yang melakukannya adalah seorang pria, mungkin seorang pembunuh gila, tetapi Dupin tidak begitu mudah tertipu. Petunjuk pertama sangat sederhana. Suara aneh yang didengar saksi mata. Teriakan yang sangat kasar, suara yang tidak mungkin berasal dari tenggorokan manusia. Dupin mencatat bahwa teriakan itu bukanlah teriakan ketakutan, tetapi teriakan kemarahan dan rasa sakit. Seolah-olah sesuatu, atau seseorang, terperangkap, sangat ingin melarikan diri. Saat penyelidikan berlanjut, Dupin membuat penemuan yang mengejutkan. Senjata pembunuhan, sebuah pisau yang sangat tajam, digunakan oleh sesuatu yang tampaknya sudah sangat familiar dengan cara menggunakannya. Sebuah tangan manusia? Tidak, itu terlalu kasar untuk itu. Tidak, ini adalah sesuatu yang lain. Kemudian, ia menemukan sebuah fakta yang sangat aneh. Seekor orangutan, yang baru-baru ini melarikan diri dari pemiliknya, telah terlihat di sekitar kawasan itu. Pikiran Dupin langsung tersambung. Teriakan itu bukanlah milik manusia, tetapi milik hewan. Keberingasan kejahatan ini menjadi masuk akal. Sang kera telah menjadi liar, menggunakan kekuatan dan senjata barunya untuk membunuh kedua korban yang malang dalam sebuah ledakan amarah. Itu bukanlah hantu yang menghantui Rue Morgue, tetapi sebuah makhluk yang dulu terkurung, kini bebas untuk menebar teror. Sementara itu, di seberang saluran di London, dunia telah mengenal seorang detektif yang berbeda. Seorang pria yang ketenarannya menyebar dengan cepat di jalan-jalan ibu kota. Sherlock Holmes, seorang pria yang tajam pengamatannya dan analitis. Tak terkalahkan dalam kemampuannya untuk memecahkan kasus-kasus yang paling kompleks. Ia telah membangun reputasi berdasarkan logika dan akal sehat. Seringkali mengabaikan hal-hal yang bersifat supranatural demi fakta yang jelas dan pasti. Suatu malam, saat Holmes duduk di ruang kerjanya di 221B Baker Street, sahabat setianya, Dr. John Watson, membaca keras dari koran pagi. Holmes, dengan mata yang terfokus pada biolanya yang dimainkan dengan tidak sengaja, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Watson menceritakan tentang sebuah kejahatan aneh di Paris, kejahatan yang baru saja dipecahkan oleh Dupin. Dengarkan ini, Holmes, kata Watson, seraya memiringkan tubuhnya. Dua wanita ditemukan tewas di sebuah apartemen di Paris, di Rue Morgue. Saksi-saksi mendengar teriakan yang tak wajar. Tetapi polisi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kasus ini membuat semua orang bingung. Holmes berhenti bermain. Ia meletakkan biolanya dengan hati-hati, wajahnya berpikir keras. Suara itu terdengar familiar, kata Holmes. Sebuah kasus yang penuh dengan ketakutan yang salah tempat, tentu. Tampaknya pihak berwenang di Paris tidak cukup terampil dalam mengurai sifat dari kejahatan ini. Apakah ini kasus untukmu, Holmes? Tanya Watson dengan alis terangkat. Kau sudah memecahkan banyak pembunuhan mengerikan, tapi kasus yang begitu aneh. Aku ragu bahkan kau akan tahu harus berbuat apa. Holmes menatap temannya.
Matanya bersinar dengan rasa ingin tahu yang khas. Watson, ini adalah salah satu kasus yang paling menarik, kata Holmes. Sebuah makhluk yang dianggap sebagai hantu, omong kosong. Solusi yang paling mungkin adalah yang selama ini mereka abaikan. Aku akan pergi ke Paris dan menyelidiki kasus ini sendiri. Di Paris, Holmes bertemu dengan Dupin, yang sudah memecahkan kasus ini. Namun dengan sedikit keraguan terlihat di wajahnya. Holmes, yang selalu tajam, memandang detektif terkenal itu sebelum berbicara. Dupin, aku telah membaca solusi yang kau buat. Seekor orangutan. Katamu, itu kesimpulanmu. Dupin mengangguk, sedikit tersenyum. Kau tidak setuju, Holmes? Holmes menarik napas dalam-dalam, pikirannya berputar. Tidak, Dupin. Aku tidak setuju, tapi aku rasa ada lebih banyak hal yang harus diperhatikan. Sang kera mungkin adalah alatnya, tapi motifnya, Holmes berhenti sejenak. Matanya menyempit saat ia memeriksa reaksi Dupin. Motifnya terletak lebih dalam. Dupin, untuk pertama kalinya, terlihat tertarik. Ia tidak mengira ada yang akan menantangnya, dan ternyata. Di sini ada Holmes, selalu mendorong lebih jauh dari yang terlihat. Apakah kau rasa ada yang lebih? Tanya Dupin. Holmes tersenyum tipis, lalu menatap gang gelap tempat para korban ditemukan. Tentu, sang kera mungkin telah melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang lain yang ikut melarikan diri bersamanya, pikiran manusia. Pada akhirnya, kedua detektif menemukan bahwa sang kera bukanlah makhluk yang hanya berkeliaran dengan kekacauan. Tidak, ia telah dimanipulasi sebagai agen dari pikiran yang jauh lebih jahat. Sebuah sosok bayangan yang telah melatih hewan itu, mengetahui bahwa ia akan menimbulkan kerusakan dan menghindari deteksi. Tetapi siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Kedua detektif. Pikiran mereka saling terhubung dalam pencarian kebenaran bersama, akhirnya mengungkapkan jawaban yang mengejutkan. Apa yang disebut sebagai hantu itu bukanlah hantu, atau makhluk supranatural. Tetapi hasil dari kekejaman manusia, yang menggunakan hewan sebagai boneka dalam skema balas dendam yang lebih besar. Dan begitulah, meski Dupin memecahkan kasus ini, Holmes memperdalam misterinya. Bersama-sama, mereka berbagi rasa saling menghormati satu sama lain, masing-masing menyadari kecerdasan luar biasa dari pihak lain, namun keduanya terlalu bangga untuk mengakui bahwa mungkin. Hanya mungkin, selalu ada lebih banyak hal dalam sebuah kasus daripada yang terlihat di permukaan.